Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini di tanggal 9 Dzulhijjah untuk Indonesia dan hari Id untuk Arab Saudi, maka tak lupa kita mengingatkan diri pribadi dan jemaah sekalian untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam dan nikmat kesempatan untuk terus beramal. Dan tibalah hari di mana hari kebahagiaan bagi kaum muslimin, yaitu Idul Adha. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa fil islami idan, di dalam Islam hanya ada dua id, dua hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana di Idul Adha atau di Idul Fitri merayakan di mana dia seorang mukmin kembali berbuka. Karena makna dari fitri itu berbuka, sehingga Idul Fitri artinya kembali, Id artinya kembali, Fitri berbuka sebagaimana sebelum Ramadan, karenanya haramnya puasa di satu Ramadan. Sedangkan Idul Adha artinya kembali adha, menyembelih, kembali berkurban. Dan di sini ada anjuran dari Nabi SAW untuk menunaikan ibadah kurban dari harta yang kita miliki, entah dengan seekor kambing, domba, dan berbagai jenisnya, atau dengan sapi, satu orang satu ekor, ini afdolnya, dan boleh sampai 7 orang per ekor sapi. Begitu juga unta. Dan Nabi SAW sangat menekankan untuk berkurban. Sampai-sampai Nabi mengancam dalam sebuah hadis, man lahu sa'atun fi rizqih wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Oh, kama qala Nabi SAW, siapa yang memiliki kelonggaran harta dan dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati salat bersama kami. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini ancaman kepada mereka yang tidak berkurban padahal punya harta. Dan sebagian mengatakan bahwa hadis ini penekanan yang sangat tinggi, meskipun secara hukum mendasar bahwa berkurban hukumnya sunnah muakkadah, tetapi dalam hadis ini sebagian mengatakan bahwa ini jatuh kepada kewajiban, terutama yang punya harta.
punya harta tapi tidak berkurban. Dan ancaman kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat bersama kami. Maka saya katakan, berkurbanlah. Justru dengan Anda berkurban, mengeluarkan harta karena Allah, maka kurban itu menjadi kemudahan rezekimu. Yakinlah. Dohirnya memang orang berkurban keluar harta 2 juta, 2,5 juta untuk beli ekor kambing. Sebagian harga dombanya 3 juta, 4 juta. Yakinlah bahwa harta yang dikeluarkan untuk ketaatan kepada Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik dan pasti diberkahi. Cuman banyak orang tidak percaya kadang-kadang. Ketika dia mengeluarkan harta untuk berkurban, dia merasa rezekinya terkurangi, padahal tidak sama sekali. Justru dengan dia berkurban, pertama selain menunaikan perintah Allah, perintah Nabi SAW, yang kedua sebagai bentuk rasa syukur. Dan juga kurban tersebut bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk membanggakan, ini loh kurbanku yang paling besar, ini loh, dengan tujuan memang mencari kebanggaan. Maka ini tidak boleh. Karena hakikatnya seorang yang berkurban, yang Allah inginkan dari kurban kita, dari ibadah kurban kita, bukan darah yang dikucurkan dari hewan yang disembelih, atau bukan juga daging yang Allah inginkan. Tetapi yang Allah inginkan ketakwaan dari ibadah kurban itu. Ketakwaan dari ibadah kurban. Meskipun tadi seorang yang berkurban akan memperhatikan kriteria hewan kurbannya, tidak kurus, tidak sakit yang jelas sakitnya, kemudian tidak cacat, kemudian tidak buta matanya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 hal yang jika ada pada hewan kurbannya tidak bernilai hewan kurban, atau tidak mendapatkan pahala hewan kurban. Yang pertama tadi, yang jelas sakit, yang sakit sangat jelas. Yang kedua, yang kurus, yang jelas-jelas kurusnya. Yang ketiga, yang cacat, entah pada tanduknya, kakinya, pincang. Yang keempat, yang buta matanya. Kata Nabi, jika 4 ini ada pada hewan kurban, yang maka tidak sah. Nah, ketika kita sudah memperhatikan itu, ketahuilah, niatkan ibadah kurban kita karena Allah. Karena Allah. Dan ibadah kurban itu untuk ketakwaan kita. Sekali-kala Allah tidak membutuhkan tadi darah yang dikucurkan dari hewan kurban kita, tidak pula daging dari hewan kurban. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Kata Allah, sekali-kali darah atau daging dari hewan kurban yang disembelih, sekali-kali darah atau daging dari hewan kurban yang disembelih tidak akan sampai kepada Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan daging hewan kurban kita, dan juga tidak akan sampai kepada Allah darah yang dikucurkan dari hewan kesembelihan yang disembelih, tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak membutuhkan darah hewan kurban, Allah juga tidak membutuhkan daging hewan kurban kita. Apa yang Allah butuhkan dari syariat kurban? At-taqwa minkum, kata Allah. Walakin akan tetapi yanaluhu at-taqwa minkum, ya Allah inginkan dari kalian ketika mengerjakan hewan kurban, atau maksudnya menyembelih hewan kurban, ketakwaan yang kalian niatkan karena Allah, bukan untuk berbangga-bangga. Ketakwaan. Dan ini juga menjadi pembeda dari ibadah agama lain. Mungkin di ibadah agama lain ada kurban, seperti kaum Hindu, Buddha, mereka juga menyembelih. Tapi lihat, sembelihannya mereka sembelih untuk apa? Mereka sangka untuk Tuhan mereka. Sehingga lihat, terjadi mungkin di Nepal yang beberapa tahun yang lalu, sampai satu lapangan isi kerbau, dipanggal dengan cara kasar, dan dibuang begitu saja, tidak memakan sedikit pun. Kalau di Islam tidak, hewan kurban yang disembelih dengan ini karena ketakwaan kepada Allah. Allah tidak butuh darah dari hewan kurban, tidak butuh daging. Bahkan Allah dan Nabi Muhammad syariatkan untuk makan dari hewan yang kita sembelih, dari hewan kurban kita, disunahkan. Makanya afdolnya ketika antum menyembelih dengan siapa? Tangan sendiri. Dengan tangan sendiri. Dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli.
Bismillah itu ucapan ketika hendak menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, ya Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Taqabbal, Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah minni dariku sembelihan ini, wa min ahli baiti, dan dari keluargaku. Dan itu Nabi contohkan. Sudah sembelih. Ya, sembelih. Dan juga lihat Islam ketika menyembelih ada apa? Adabnya. Ada adab-adabnya. Hendaklah ketika menyembelih, yang juga masukan buat panitia besok nih. Ketika hendak menyembelih apa? Wal yuhidda syafratahu, kata Nabi. Wal yuhidda syafratahu, hendaklah menajamkan pisau yang hendak dijadikan untuk menyembelih, tajamkan dulu. Wal yurihda dzabihatahu, dan bikin rileks hewan kurbannya, bikin bahagia, bikin senang. Bagaimana caranya? Di antara cara dan adab membikin hewan kurban bahagia, tidak dibikin stres. Dan sebagian para ahli tentang kesehatan hewan saya melihat bahwa di antara cara yang baik untuk merilekkan hewan dan tidak stres ketika disembelih, puasakan minimal 6 jam minimal, atau 12 jam. Jadi tidak dikasih makan ketika anak disembelih. Diperkirakan bahwa besok jam berapa disembelih, stop makan jam berapa, ya, supaya tidak stres. Dan juga di antara bentuk membuat senang hewan kurban, tidak mengasah pisau di hadapan hewan. Ya, meskipun guyon, apalagi guyon nggak boleh. Ya, mungkin sebagian orang, karena saya melihat di kampung-kampung sana kadang-kadang sampai guyon. Atau kalaupun tidak mengasah, mengacungkan pisau di hadapan hewan juga tidak boleh. Meskipun hewan itu tidak berakal, tapi Nabi melarangnya. Ya, mengacungkan pisau, ambil canda, ya, baik ya, saya suka tak sembelih iki, nggak boleh. Termasuk di antara bentuk merilekkan hewan, wal yurih dzabihatahu, tidak menyembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Hendaklah tempat menyembelih tersembunyi dari mata hewan yang belum disembelih, tempat khusus. Anda perhatikan adab gitu. Jangan sampai tempat pemotongan disaksikan oleh hewan yang lain, disembunyikan. Dulu ketika Nadia Aisyah praktik seperti itu, nggak boleh. Jangan sampai kita ngaku mengusung sunnah, praktek gerian hewan kurban, seenaknya untuk berbuat seperti itu. Mizah keutamaan ahlu sunnah itu apa? Mempraktekkan sunnahnya, termasuk dalam hal menyembelih. Kenapa? Karena Nabi membimbingnya, Nabi mengarahkan. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah rilekkan hewan kurban. Ya. Nah, ini para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjadikan ibadah kurban untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pembahasan kita bukan ini. Jamnya benar salah. Salah jamnya. Mengelambui saya. Baik. Apa tema kita kali ini? Tema kita tentang hakikat kemenangan dan kebahagiaan. Ini juga tema yang saya susun panjang sebenarnya, tapi saya singkat. Tema tematik tapi berseri. Berserinya di lain kali insyaallah. Kita bahas hakikat kemenangan dan kebahagiaan. Kemenangan dalam bahasa Arab itu al-fauz, al-fauzu. Sedangkan kebahagiaan dalam bahasa Arab as-sa'adah. Kemenangan dalam bahasa Arab al-fauzu, al-fauzu, alif lam fa waw zai, fa-nya fathah, wawnya sukun, zainya dhammah, al-fauzu. Bahasa kitanya kemenangan. Sedangkan kebahagiaan bahasa Arab as-sa'adah atau sa'adatun. As-sa'adatu, alif lam nyambung ke sin, sinnya fathah, kemudian nyambung ke ain, ainnya fathah, kemudian nyambung ke alif sukun, kemudian setelahnya dal fathah, setelahnya tak marbutah dhammah. As-sa'adatu, arti bahasa kita kebahagiaan. Dua kata ini, kata fauzu atau al-fauzu, dan juga as-sa'adah sering disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah.
sering disebutkan. Dan ternyata kata ini juga sering diucapkan oleh manusia. Maksudnya kata ini juga diucapkan selain dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula di bahasa kita, bahasa Indonesia, kata-katanya sering diungkap. Semoga Anda menang, semoga Anda berbahagia. Gitu kan? Apa sinonimnya kebahagiaan dalam bahasa kita? Apa kemenangan? Kemenangan sinonimnya bisa berarti keberhasilan, kesuksesan, ya, atau yang lain lah, yang semisalnya. Begitu juga bahasa Arab, al-fauzu, makna lughahnya, makna bahasanya al-fauzu, ya, al-fauzu, makna bahasanya dari kata faza yafuzu. Faza fil madhi, yafuzu, yang diartikan bahasa kita menang tadi. Tapi makna lainnya faza yafuzu atau al-fauzu juga dikatakan an-najah. Al-fauzu kemenangan juga dimaknai an-najahu. Sama maknanya, sinonimnya itu an-najah. Jadi kalau bahasa Indonesia kemenangan, sinonimnya apa? Keberhasilan, keberuntungan, nah gitu. Bahasa Arab juga sama. Al-fauzu sinonimnya dalam bahasa Arab an-najahu. Artinya sama, an-najahu, keberhasilan. Atau juga maknanya adz-dzufru, keberuntungan, adz-dzufru. Ya, sampai ada istilah kata Nabi, contoh ketika ada seorang laki-laki menikahin wanita karena kebaikan agamanya. Apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Fadfar, beruntunglah seorang laki-laki yang menikahi wanita karena kebaikan agamanya. Beruntung. Nabi katakan fadfar. Al-dhafru ay maknahu an-najah. Al-dhafru keberuntungan bahasa kita, makna lainnya apa? An-najah. Makna lainnya al-fauz. Ya. Atau dalam apa namanya? Kalau kita dulu di pondok tuh ada namanya pelajaran mahfudhat. Mahfudhat itu apa? Menghafal kata-kata mutiara. Ya. Ada contohnya man sabara dhafara. Ya, man sabara dhafara, siapa yang bersabar, dhafara, dia beruntung, dia berhasil, dia menang. Itu kata-kata mutiara orang bilang. Nasihat orang Arab. Man sabara dhafara, siapa yang bersabar dia beruntung, dia sukses. Nah, itu makna najah atau makna al-fauz. Sekarang apa makna sa'adah, kebahagiaan? Kalau kita melihat penjelasan para ulama, as-sa'adah, ya, kalau ditinjau dari berbagai sisi, sa'adah itu memiliki banyak makna. Contoh kata para ulama, fa inna sa'adata minan nahiyah al-infi'aliyah hiya an yash'ura al-fardu bimizazin mu'tadil. Contoh kata para ulama bahwa jika kata sa'adah yang bahasa kita apa? Kebahagiaan ditinjau dari sisi kejiwaan seseorang. Orang yang bahagia menunjukkan kejiwaannya apa? Orang yang bahagia menunjukkan kejiwaannya apa? Senang, seimbang. Lagi apa? Lagi seimbang. Kalau orang lagi nggak seimbang, nggak akan bahagia. Itu kebahagiaan. An yash'urul fardu bimizahil mu'tadin. Seseorang yang merasakan jiwanya bimizaj, artinya apa? Merasa beruntung, merasa bahagia. Ya. Wa minan nahya al-idrakiyah fa inna sa'adata hiyal wusul ridha. Sedangkan makna sa'adah, makna kebahagiaan dari sisi idrakiyah, sisi ilmu secara umum, fa inna sa'adata, sesungguhnya sa'adah, kebahagiaan itu al-wusul hiyal wusul ridha, upaya untuk mendapatkan keridhaan. Orang yang bahagia upaya untuk mendapatkan keridhaan. Makanya ketika seorang hamba mendapatkan ridha Allah, bahagia dia. Seorang anak ketika mendapat ridha orang tua, bahagia? Bahagia. Artinya seorang anak ketika orang tuanya ridha kepada dirinya, bahagia. Tapi ketika sebaliknya dia tidak dapat ridha orang tua, maka kesedihan. Karena lawan katanya sa'adah, kebahagiaan, kesedihan. Karena memang orang-orang yang, seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, ancaman yang didapat dan kecelakaan di hari kiamat. Sebagaimana sebaliknya ketika seorang anak mendapatkan ridhonya ayah ibunya, apalagi
dia sampai mendengar ibunya mengatakan, "Nak, ibu ridho padamu, nak." Wallah, ini kebahagiaan. Usahakan antum seperti itu. Demi Allah, anak sebelum ibu meninggal, ibu mengucapkan kata ini kepada anak, "Nak, aku ridho menjadi terhadap dirimu." Oh, kebahagiaan. Kenapa? Karena ada kaitan ridhonya orang tua, ridhonya Allah ada pada ridho orang tua kita. Ketika kita menginginkan ridhonya Allah, dan itu puncak kebahagiaan di tertinggi di hari kiamat, carilah wasilah-wasilah keridhaan di dunia ini dengan apa? Dengan iman, takwa. Di antara dengan apa? Mencari ridhonya orang tua di atas syariat tentunya. Karena para jamaah, secara umum pembahasan ini saya bagi dua. Pembahasan ini secara umum saya bagi dua. Yang pertama, hakikat kemenangan dan kebahagiaan di dunia. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, hakikat kemenangan dan kebahagiaan di akhirat. Karena kehidupan kita tidak akan terlepas dari dua hal ini. Kebahagiaan di dunia, di akhirat. Yang pertama, kita bahas poin yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu hakikat kebahagiaan dan hakikat kemenangan dan kebahagiaan di dunia. Seringkali kalau kita melihat secara umum, orang bahagia di dunia rata-rata di mana ya? Materi. Iya kan? Kalau kita melihat secara umum di muka bumi ini, orang sukses, berhasil, menang, bahagia, rata-rata nilainya memang dunia semata. Maksudnya kaitan dengan materi. Materi. Karena ketika orang materinya berkurang, sedih, sengsara. Secara real memang ya seperti itu. Secara real, umum untuk hidup seperti itu. Orang ketika mendapatkan harta yang banyak, kemudian mendapatkan jabatan yang tinggi di masyarakat, mendapatkan karir yang melejit, orang mengatakan apa? Sukses, menang, dan dia bahagia. Iya nggak seperti itu? Iya nggak? Penilaian umum manusia ketika seorang mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan ketenaran di dunia ini, dikatakan oleh manusia kepada mereka apa? Kepada orang seperti ini, dia bahagia, dia sukses, dia senang. Nek wong Jawa bejo. Ya kan? Nek wong Jawa bejo. Bejo lek uripmu rek. Ya enggak? Ya enggak? Orang Jawa menilai seorang tua banyak sukses ini. Kayak bejo. Sama-sama bikin iklan. Wong bejo minumnya. Wong bejo minumnya apa? Ya terserah. Sehingga itu kayak jargon ya, kayak simbol. Di dunia orang sering menilai kebahagiaan dari apa? Sisi materi. Tapi apakah secara mutlak, kalau kita merenungi secara mutlak, apakah kunci kebahagiaan di dunia ada pada materi semata? Jawabannya tidak tentunya. Secara tadi iya, orang bahagia dengan harta. Orang bisa bahagia dengan harta. Bisa berhasil dengan harta. Secara umum iya, tapi tidak secara hakiki juga. Makanya pembahasan kita hakikat. Karena bisa jadi harta yang dimiliki, diperoleh seseorang, apakah dia membuat orang bahagia? Iya. Tapi hakikatnya belum tentu. Paham maksudnya? Paham nggak? Harta, jabatan, ketenaran, karir, apa saja yang dikejar umum manusia di dunia bisa membahagiakan? Iya, bisa membahagiakan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah secara hakiki betul-betul membahagiakan? Tidak. Kalau orang beriman menilai tidak secara mutlak. Karena kalau seandainya hakikat, ingat kata-kata hakikat kemenangan, kebahagiaan di muka bumi ini ada pada ketenaran, maka orang yang nggak pernah terkenal rugi dia. Mungkin sedih terus hidupnya, ya kan? Jika hakikat kemenangan, kebahagiaan di muka bumi ini ada pada harta, ada pada banyaknya kemewahan, tentunya wong kere, wong miskin dia gak akan bahagia. Tapi nyatanya tidak juga, banyak orang miskin dia bahagia. Bahkan ada sebagian orang kaya ketika puncak dia mendapatkan kekayaan, dia marry karena orang miskin. Ya,
Kenapa orang miskin masya Allah hanya mangan telo, mangan tiul, ngantuk langsung merem. Wong sugih ongelnya minta ampun. Mau tidur 1 jam loading nggak merem-merem. Iya nggak? Terbukti nggak hal seperti ini? Terbukti, menunjukkan bahwa kalau kita bicara hakikat, apakah kayak betul-betul hakikat menjadikan orang itu bahagia secara mutlak? Enggak. Bahkan hukum sunatullah di muka bumi ini, orang ketika makin banyak hartanya, makin disibukkan dan makin kekhawatiran yang tinggi. Khawatir hartanya hilang, khawatir ini, khawatir itu, khawatir dirampok, khawatir nanti ajudannya nggak amanah. Itu sunatullah di dunia. Sehingga apa? Tingkat stresnya tinggi. Tapi orang ulul albab tinggi tawakal di sini. Ampli apa dia tinggal di sini. Bahagia pada bahagia semua. Gak peduli, memiliki Allah ya. Nyolong silakan, kan berkah. Masya Allah, masih terbuka gini. Tapi kalau udah tinggal kan tadi. Tinggal bahaya. Sohibul kurban gak jadi kurban, antar nanggung. Itulah kehidupan manusia ya. Yang pertama, hakikat kebahagiaan, kemenangan di dunia yang pertama, saya ambil poin-poinnya aja ya. Ketika hati dilapangkan untuk beragama Islam. Saya ambil poin-poin dan ini hasil renungan saya dari Al-Quran. Saya menyusun tema ini dari tadabbur dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, hakikat kemenangan dan kebahagiaan di dunia ini yang pertama ada pada hati yang dilapangkan untuk beragama dengan agama Islam. Maka siapa orangnya di muka bumi ini, kemudian Allah lapangkan hatinya memeluk agama Islam, inilah hakikat kemenangan dan kebahagiaan di dunia ini, bahkan menghantarkan kebahagiaan di akhirat. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun." Maknanya, barang siapa yang Allah menghendaki di muka bumi ini, barang siapa yang Allah menghendaki di muka bumi ini untuk diberikan petunjuk, cirinya kata Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Siapapun dia, entah keturunan bangsawan, entah keturunan wong suki, atau wong kere, atau siapa sah, atau mungkin anak dari hasil zina, atau dia anak yang memang dari lahir bapak ibunya kafir, sampai dewasa dia kafir, bahkan bapak ibunya pembesar orang kafir, tapi ketika di akhir tuanya, di akhir hayatnya, Allah lapangkan memeluk agama Islam sebelum wafat, hakikatnya dia mendapat kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki di muka bumi ini. Maka tidak ada hati yang paling bahagia di muka bumi ini kecuali hatinya orang yang beriman. Tidak ada manusia-manusia yang paling menang atau manusia-manusia yang mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki di muka bumi ini kecuali ketika dia beriman kepada Allah. Kecuali ketika dia beriman kepada Allah. Jika tidak, sengsara dia. Apalagi Allah mengatakan demikian. Ciri orang-orang yang diberikan kebahagiaan yang hakiki ketika Allah lapangkan hatinya untuk memeluk Islam. Apalagi kalau kita yang hadir semuanya sejak lahir sudah Islam, berarti lebih bahagia nggak? Harus lebih bahagia. Kalau seandainya ada sebagian orang yang mungkin lahir bapak ibunya kafir, sampai dewasa kafir, kemudian mulai di usia 40-50 dia masuk Islam, wah bahagia luar biasa. Kalau orang yang seperti ini bahagia luar biasa, berarti kita yang sejak lahir bapak ibunya sudah muslim, maka kita lebih pantas untuk lebih berbahagia, ya kan? Sehingga kebalikannya kata Allah, wa man yurid an yudillahu, tapi siapa yang Allah hendaki menyesatkan seseorang, kesesatan itu di mana intinya? Di hati. Kesesatan inti di hati. Allah mengatakan, barang siapa, wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah menginginkan kesesatan pada seorang hamba,
Yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan dadanya. Apa di belakang, di dalam dada kita ada apa? Ada jantung, ada hati. Allah jadikan dadanya dayiq, merasa sempit. Makanya orang sempit di kepala apa di dada? Begini. Orang sempit di dada apa di kepala? Dada. Orang stres di kepala apa di dada? Dua-duanya. Bahkan tidak hanya itu, haraj, dia merasa berat. Ini semua di hati, merasa sempit di hati. Harajan, merasa berat juga di hati. Ka'annama, sampai Allah memberikan gambaran ka'annama, seolah-olah yas'adu fis sama, dia sedang naik ke atas langit. Apa logikanya orang naik ke atas langit kok makin sempit? Kenapa? Oksigen berkurang. Ya, secara ilmiah seperti itu, berkurang. Bahkan contoh, sunatullah, jangan ke atas langit, ke atas pohon durian lah. Lihat ke bawah, gimana dada kita? Sebenarnya orang langsung padahal dia megang pohon ya. Bahkan getarannya sampai ke bawah. Bahkan sampai kencing-kencing kan sebagian orang, saking takut dia tidak, ketakutannya, rasa sempit tidak hanya sampai ke bawah, ke kemaluannya, sampai nguyuh. Ada begitu gambarannya, kata. Dan yang memberikan gambaran apa? Allah Rabbul Alamin, pencipta manusia. Yang memberikan gambaran seperti ini Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Faham dan sangat faham. Begitulah kondisi manusia. Ketika Allah sesatkan, dadanya akan merasa sempit dan berat, seolah dia sedang naik atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rizza. Begitulah Allah jadikan rizz. Apa rizz? Kotoran yang mengotori hatinya. 'Alal ladzina la yu'minun, bagi orang yang tidak mau beriman. Pasti Allah jadikan hatinya kotor dan sulit untuk memeluk Islam. Sulit untuk memeluk Islam. Ini ketetapan Allah. Maka saya katakan, hakikat kemenangan, kebahagiaan di muka bumi ini ketika dia menjadi orang yang beriman. Allah yang bahagia. Maka jangan sampai ujian duniawi menciutkan imanmu. Jangan sampai cobaan duniawi, cobaan sakit, cobaan kurang harta menjadikan apa? Iman kita ciut. Jangan. Tetap bersabar. Hadapi. Karena orang beriman adalah orang yang memiliki karakter, memiliki kekuatan. Apa? Iman. Makanya bagi antum-antum yang mungkin merasa ujian berat gini itu, ada solusi dari Nabi supaya kita tetap merasa beruntung. Datangi orang-orang fakir, datangi orang yang susah, supaya kita bersyukur. Contoh orang-orang kaya yang memiliki banyak materi, yang dia merasa sedih terus, padahal materi banyak. Yang umumnya orang ketika banyak materi harusnya bahagia, tapi dia merasa sedih. Solusinya apa? Datangi rumah orang fakir. Datangi, bukan disuruh datang. Datangi rumah orang fakir, bukan orang fakir sudah datang ke rumahnya. Datangi mereka, pelajari kehidupannya. Ternyata ada sebagian orang yang hartanya sedikit tapi bahagia. Dia merasa berhasil, merasa bahagia, dan sebagainya. Dan juga konsep ketika kita merasa bahwa kita yang dari lahir muslim, tapi kok Islamnya biasa-biasa aja. Ketika melihat ada seorang, dia baru masuk Islam, tapi Masya Allah keilmuannya bagus, Anda harusnya iri untuk menjadi lebih baik. Dulu ketika saya di Madinah, sekelas saya itu ada teman dari Amerika Selatan, yang dia masuk Islam itu kira-kira setahun atau 2 tahun sebelum diterima di Universitas Islam Madinah. Dia masuk Islamnya setahun atau 2 tahun sebelum keterima di Universitas Islam Madinah. Dan teman saya ini terlahir dari keluarga Nasrani. Kakeknya pendeta, bapaknya pendeta. Bahkan teman saya ini sebelum masuk Islam, dia sudah menjadi pendeta muda. Ketika masuk Islam, Masya Allah, Allah mudahkan, bahkan diterima di Madinah. Bahkan ketika sekelas, Masya Allah, ketika sekelas bersama saya ngobrol dengan bahasa Arab, meskipun bahasa Arabnya Masya Allah dan artian ya kurang ya, saya maklumi kan, apa, baru belajar, tapi semangatnya luar biasa.
Semangat luar biasa. Bahkan ketika ujian nilainya berimbang dengan kita-kita. Artinya kita yang sudah dari kecil Islam, apalagi kayak saya dari pondok pesantren, karena merasa iri, Masya Allah. Tapi gitulah, dzalika fadlullah, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, yang seperti ini iri tapi untuk jauh lebih baik. Dan itu seorang mukmin untuk bangkit menjadi lebih baik hitungannya di sisi Allah. Dan dia akan menjadi bahagia. Bahkan kadang-kadang saya masih chatting dengan teman saya dari Amerika tadi, lewat Facebook. Gimana kabarnya, Insya Allah. Ini kebahagiaan. Terlebih kebahagiaan itu ditambah Anda memiliki teman-teman yang sama-sama beriman. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan persaudaraan sama iman kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena kata Allah, wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Rabbmu yang lurus, itu Islam. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Sungguh kata Allah, kami telah menjelaskan ayat-ayat ini bagi orang yang mau diperingati. Siapapun dia, sampai pun orang kafir, ketika dia merasa diperingati oleh ayat Al-Quran, pasti dia beriman dengan izin Allah tentunya. Apalagi orang yang tadi dari sejak lahir dia muslim, harusnya ketika membaca ayat Al-Quran dia lebih merasa yang paling diperingati. Karena Al-Quran juga dinamakan adz-dzikra. Apa artinya adz-dzikra? Peringatan. Nama lain Al-Quran apa? Adz-dzikra, kitab yang isinya peringatan. Maka sudah sepantas seorang muslim merasa orang yang paling berhak diperingati dengan Al-Quran. Dan itulah kebahagiaan seorang mukmin. Kebahagiaan seorang mukmin ketika dia sering mendengarkan peringatan Al-Quran. Wallahi kebahagiaan, bukan kejenuhan. Maka jika ada seorang muslim merasa jenuh mendengarkan ayat Al-Quran dijelaskan, ada masalah pada imannya. Dulu para sahabat ketika mereka lama tidak mendengar nasihat Nabi, mereka rindu, pengen sadar, pengen kembali sedia kala. Kenapa? Karena tabiat manusia itu apa? Selalu turun, atau kadang turunnya lebih drastis, atau lemah bahasanya. Bagaimana menguatkannya? Dengan sering mendengarkan peringatan Al-Quran. Satu contoh mamanya, kondisi yang dialami para sahabat, yaitu menurunnya keimanan. Pernah, para sahabat juga sama. Mereka generasi yang tidak maksum. Maksudnya mereka adalah individu-individu yang tidak maksum. Maka mereka pun mengalami penurunan iman. Kapan? Ketika diuji dengan berbagai ujian. Makanya ketika ujian datang kepada orang beriman itu menentukan imannya. Kalau imannya kuat, dia akan bertahan. Tapi kalau nggak kuat, makin turun di sini. Tapi kalau dia bangkit untuk memperbaiki, naik kembali. Begitulah kondisi orang beriman. Dan sahabat pun merasakan hal yang sama. Lihat, terutama ketika para sahabat diuji dengan meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena kadang-kadang seorang meninggal itu ujian bagi kita juga yang masih hidup. Ada seorang anak, ibunya meninggal. Musibah ini hakikatnya kepada si ibu atau kepada si anak? Hah? Kepada keduanya. Kepada keduanya, si ibu juga ya diuji dengan meninggal. Kepada yang hidup juga ya. Lihat kondisi para sahabat. Ketika mendengar berita kematian Nabi SAW, mereka langsung sedih. Bahkan down luar biasa. Kecuali yang Allah rahmati. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetap stagnan. Tapi kondisi Umar tidak. Umar bin Khattab ketika mendengar wafatnya Nabi SAW, beliau langsung lemes. Bilal bin Rabah, orang yang sangat tangguh, bahkan disiksa oleh majikan yang dulu dengan batu, dia hanya Allahu Ahad, Ahad, nggak bergeming sekali. Tapi ketika diuji dengan meninggalnya Nabi SAW, dalam hadits disebutkan Bilal langsung lemas lututnya, langsung lemas, bahkan tidak sanggup untuk mengumandangkan azan setelah Nabi meninggal, nggak sanggup. Sampai dalam riwayat kalau antum baca Sirah Nabawi, setelah meninggal Nabi SAW, kondisi Madinah tuh kayak mencekam, karena mereka berduka. Bahkan sahabat Bilal yang semangat mengumandangkan azan ketika itu lemes. Sampai-sampai para sahabat udah, ya Bilal, azan. Sampai dia, ya Allah, dia ngomong kepada sahabat, ya Allah, terutama kepada Anas, dan melihat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik
menyuruh Bilal untuk segera adzan. Kata Bilal, ya Anas, sungguh aku telah komitmen untuk menjadi adzannya muadzin Rasulullah. Tapi untuk ini aku tidak. Aku merasa telah hilang kebahagiaanku di muka bumi ini. Allahu Akbar. Dengan apa? Meninggal Rasulullah SAW. Begitu juga Umar bin Khattab, orang yang sangat tangguh. Orang yang dengan keislaman Umar, Islam menjadi tinggi. Tapi ketika diuji meninggal Rasulullah SAW, bagaimana kondisi Umar? Langsung lemes. Bahkan beliau tidak ridho ketika ada orang mengatakan tuwfiyan Nabi meninggal. Beliau marah, tidak terima. Tapi ternyata tadi saya katakan, Allah tetap menyayangi orang-orang yang beriman, sehingga Allah menyelamatkan kondisi para sahabat melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allah menyelamatkan apa? Para sahabat Nabi-Nya Muhammad SAW dengan perantara sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang selain ada sinyal dalam hadis bahwa Nabi mengatakan, ana amanatul li ashabi, aku ini penjaga bagi para sahabatku. Selama Nabi hidup, maka para sahabat akan terjaga dengan izin Allah dari kesesatan, penyimpangan, pertikaian. Meskipun kalau terjadi akan cepat selesai. Setelah kata Nabi, wa idza dhahabtu ana, jika aku telah tiada, ata ashabi ma yu'adun, akan datang apa yang Allah janjikan kepada para sahabatnya. Kesedihan, pertikaian, kekacauan. Dan terjadi, terutama ketika Nabi meninggal dunia. Dan terbukti apa yang Nabi isyaratkan dalam hadisnya. Ketika Nabi meninggal, kondisi para sahabat itu apa? Kacau. Ya. Orang Ansor kumpul sendiri, Muhajirin kumpul sendiri, belum kabilah-kabilah mereka kumpul sendiri, belum orang-orang yang baru masuk Islam, yang lemah imannya, murtad dari Islam, bergabung dengan kelompok Musailamah Al-Kadzdzab. Lihat kondisi para sahabat ketika meninggal Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan juga kelanjutan hadisnya, wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku juga setelah aku tiada menjaga umatku. Dan terbukti setelah Nabi meninggal dan kondisinya genting, Allah menyelamatkan para sahabat melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau naik ke mimbar dan mengatakan, ayuhan nas, man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wahai manusia, siapa yang memang selama ini menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tapi siapa yang memang selama ini menyembahnya Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Dan beliau membacakan ayat setelahnya, surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Nabi Muhammad melainkan seorang rasul. Nabi Muhammad dia seorang rasul. Sebagaimana rasul-rasul sebelumnya telah berlalu, telah Allah wafatkan. Lihat, manusia-manusia terbaik siapa di muka bumi ini? Para nabi dan rasul. Bagaimana akhir kesudahan di muka bumi ini? Meninggal dunia. Begitu pula manusia terbaik, hamba Allah yang paling dicintai, Nabi kita Muhammad. Apa akhir kesudahan di muka bumi ini? Meninggal. Apalagi kita. Apalagi kita yang tidak sebanding secuil pun kebaikan kita dengan Rasulullah SAW. Iya kan? Meninggal. Bahkan orang tercongkak sekalipun seperti Fir'aun, bagaimana akhir kesudahan di muka bumi ini? Mati. Dan itu memang menyedihkan. Tapi ingat kata Allah, tidak Nabi SAW, beliau melihat seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelum telah berlalu. Afa immata, jika beliau meninggal dunia, au qutila, atau beliau terbunuh di medan perang, in qalabtum, kalian berpaling dari agama Nabi Muhammad, artinya murtad setelah Nabi meninggal. Karena mungkin sebagian manusia ketika itu menyangka, ketika beragama dengan agama Islam, menyangka agama Islam itu berhenti dengan kematian Nabi SAW. Terutama beragamanya orang munafik. Terbukti ketika Nabi meninggal, bagaimana kondisi orang munafik? Langsung bikin perkumpulan baru melalui, contohnya Musailamah Al-Kadzdzab, bikin apa? Agama baru, nabi baru. Ini orang-orang yang mental munafik, yang beragama bukan karena Allah, karena apa? Mengelabui manusia. Sehingga kata Allah, afa imata, sekiranya Nabi SAW meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh di medan perang, in qalabtum, kalian murtad. Makanya takut dulu para sahabat kalau sedang berperang bersama Nabi, biasanya orang munafik
menyebarkan berita kutila Muhammad, kutila Muhammad. Wah, gentar itu. Sehingga apa? Luluh keadaan kaum muslimin ketika. Lihat antum baca namanya sirah perang Uhud. Ya, sirah perang Uhud. Ya, ketika pasukan Khalid bin Walid menyerang dari arah belakang Rasulullah SAW, dan juga sebelumnya dari pasukan apa? Abu Sufyan, ya, mundur, tapi ketika Khalid datang menyerang kembali, sehingga apa? Nabi dan para sahabat terhimpit. Dan di situ menyebar berita qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh. Wah, para sahabat jadi goyah imannya. Maka begitu pula setelah Nabi meninggal, dan betul-betul yakin meninggal, padahal di perang Uhud pun Nabi belum meninggal kan? Selamat, memang terluka, tapi Nabi tidak meninggal. Mereka bahagia, terutama orang beriman bahagia. Tapi di kejadian di mana Nabi meninggal dan betul-betul meninggal, betul-betul sedih, dan ini kenyataan. Tetapi Allah juga menampakkan siapa yang beriman, siapa yang munafik. Dan Allah menyelamatkan para sahabat yang betul-betul beriman melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang memang selama ini menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Tapi siapa yang memang selama ini menyembah Nabi Muhammad, beragamanya karena Nabi Muhammad masih hidup, ketahuilah sekarang Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Sehingga beliau membacakan tadi surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya telah berlalu. Afa immata, jika beliau meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh di medan perang, in qalabtum, kalian murtad dari agama Nabi Muhammad yang beliau bawa. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang murtad dari agama Nabi Muhammad setelah beliau wafat, fala yadurullaha syai'a, tidak memudaratkan Allah secuil pun. Allah enggak merasa dirugikan. Seandainya para sahabat setelah Nabi meninggal murtad semuanya, Allah nggak merasa rugi. Allah nggak merasa rugi. Karena ini agama Allah, bukan agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk membawa agama ini. Ingat Allah. Agama Islam, agamanya siapa? Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membawa agama ini dan mendakwahkannya. Tapi hakikatnya agama Allah. Bukan agama buatan Nabi Muhammad, bukan. Sehingga kata Allah, wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang murtad setelah Nabi meninggal dunia, falayadurullah syai'a, itu tidak memudaratkan Allah secuil pun. Tetapi Allah pun mengatakan, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah juga akan terus memberikan nikmatnya kepada orang yang tetap beriman meskipun nabinya telah meninggal dunia. Dan semua kita termasuk orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman meskipun nabi kita telah meninggal dunia sejak 1430 berapa? Sekarang 1400, 1443. Nabi meninggal di 10 Hijriah. Kurangnya 10. Alhamdulillah. Maka ini hakikat kebahagiaan, kemenangan ketika seorang hamba menjadi orang mukmin. Yang kedua, ini berseri materinya. Gak apa-apa. Motivasi untuk antum makin semangat belajar. Yang kedua, hakikat kebahagiaan dan kemenangan di muka bumi ini setelah tadi diberikan nikmat iman, menjadi orang beriman. Yang kedua, ketika dimudahkan dapat mempelajari ilmu agama Allah. Itu kebahagiaan, kemenangan kedua setelah diberikan nikmat iman. Maka siapapun yang Allah anugerahkan iman, Islam, kemudian setelahnya Allah gerakkan hatinya untuk duduk di majelis ilmu, memahami kalam Allah, memahami kalam Nabi SAW. Karena nggak mungkin kalam Nabi dan kalam Rasul didapatkan di pasar-pasar, mungkin? Kalau nasihat iya, tapi kalau penjelasan secara rinci nggak mungkin di pasar. Tapi di masjid ilmu, di masjid-masjid Allah. Siapa yang dimudahkan untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, yang Nabi menamakan majelis ilmu taman di antara taman-taman surga yang ada di muka bumi ini, dan juga majelis ilmu jalan kemudian menuju surga. Siapa yang dimudahkan, berbahagialah. Berbahagialah. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ketika ada seorang sahabat, ada seorang yang datang ke majelis Nabi dan mengatakan marhaban bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu. Selamat datang. Sambut mereka. Karena ketika ada orang baru ngaji, jangan dibully. Katakan marhaban, masya Allah, selamat datang. Jangan masih apa cukur jenggot. Kau nganyar. Kau apa sih? Kau anjar aja macam-macam, biarkan. Bahkan katakan selamat datang, masya Allah. Gimana Pak? Iya harusnya gitu.
Karena Nabi mengatakan demikian ketika ada seorang datang ke majelis ilmu, marhaban bi talibi ilmin, selamat datang bagi penuntut ilmu. Sambut dengan baik, tegur dengan baik, jangan dibully, jangan dikomentar macam-macam. Baru datang dia. Paham sampai sini? Itu kebahagiaan. Sambut mereka. Anda harus bahagia yang telah terlebih dahulu duduk di majelis ilmu. Ketika ada datang saudara Anda yang baru datang, Anda harus ikut bahagia. Bertambah saudara kita. Karena nggak mudah ngajak orang ke majelis ilmu, itu nggak mudah. Persentase orang yang mau hadir ke majelis ilmu itu tidak mudah dan tidak banyak, sedikit. Maka berbahagia ketika datang 1, 2. Dan itu kebahagiaan. Dimudahkan menuju apa majelis ilmu. Terlebih selain dimudahkan datang ke majelis ilmu, dimudahkan untuk memahaminya. Wah, luar biasa, plus itu. Makanya saya katakan, sering saya katakan di berbagai majelis ilmu yang saya sampaikan, ketika Anda menghadiri majelis ilmu, ketika Anda menghadiri majelis ilmu, pantaskan diri Anda, diri kita, agar Allah memilih kita menjadi orang yang berhak dipahamkan ilmu. Jangan hanya asal datang. Paham? Saya ulangi. Ketika Anda, kita semua hadir ke majelis ilmu, pantaskan diri kita menjadi orang yang berhak dipahamkan agama oleh Allah. Bagaimana solusinya? Punya adab, hadir dengan memiliki adab yang baik, ya, termasuk kalau ada orang datang, sambut dengan baik. Itu adab. Pantaskan, paham bahasa pantaskan? Pantaskan diri kita menjadi orang yang berhak Allah pahamkan kepada ilmu agama Allah. Karena mungkin ada banyak orang dia sering hadir tapi tidak pantas mendapatkan ilmu. Bukti apa? 10 tahun ngaji gitu-gitu aja. Disuruh komentar, wah paling nomor satu. Disuruh ngaji, wah belepotan ngajinya. 10 tahun ngaji kok nggak ada perubahan. Nah, saya katakan pantaskan. Karena Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, cirinya apa? Yufaqihu fiddin. Allah pahamkan dia kepada agama Allah. Allah pahamkan dia kepada agama Allah. Ya. Maka bisa katakan, berbahagia ketika Anda digerakkan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Maka untuk menjaga kebahagiaan dan kemenangan Anda, pantaskan diri kita ketika menghadiri majelis ilmu, ya, menjadi orang-orang yang berhak dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi? Dikit lagi. 5 menit. Dan juga hadis Nabi mengatakan dalam hadis Imam Ibnu Majah dari sahabat dari Abu Sufyan, ya, Nabi SAW bersabda, al khairu adatun wa syarru lajajatun wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, makna hadis ini, al khairu adatun, kebaikan itu kebiasaan yang harus dipaksakan. Kita ketika menginginkan anak kita pengen jadi baik, bagaimana? Harus dipaksakan anak kita untuk baik. Contohnya apa? Dari sholat lah, sholat. Kapan Rasulullah memerintahkan orang tua untuk anaknya sholat? Kapan? Usia 7 tahun. Apakah sudah balik? Belum. Tapi perlu dibiasakan supaya ketika masuk balik dia sudah terbiasa dengan ketaatan. Wasyarrul lajajah, dan juga keburukan apa? Seperti bumerang. Keburukan adalah permusuhan, bumerang. Maka ketika ada keburukan dibiarkan, lama-lama kan merebak. Begitu pula kebaikan. Ketika dibiasakan terus akan terbiasa. Nah, contohnya seorang anak pribadi lah, bukan untuk sumah, tidak. Dulu demi Allah saya tidak suka mondok, nggak mau mondok pesantren. Apalagi dulu waktu kecil saya lihat sepupu saya mondok tuh kayaknya sedih lihat itu. Demi Allah, di kisah saya pribadi. Dulu waktu saya kecil lihat sepupu saya, anak Pak Ade gitu kan. Ya. Mungkin yang panitia silakan sambil nunggu biar sedikit manfaat. Jadi nggak langsung. Monggo yang panitia. Dulu waktu saya kecil lihat anak Pak Ade, Pak Le itu pada mondok, sedih lihatnya, apalagi pada kurus-kurus, pulang budeken. Sedih, nggak mau mondok, nggak mau. Saya ketika ingat tadi sih, masya Allah, saya ingat waktu SD saya nggak mau ke pondok. Tapi bapak saya mengatakan, wah kalau kamu nggak mondok, pergi dari rumah.
Betul, dan itu bukan sekedar ancaman, bahasa kalau ngancam betul-betul terbukti. Pergi dari rumah, bawa pakaianmu, gak pulas di rumah, gak butuh anak seperti engkau. Memang keras, tapi ketika itu cocok bagi saya, mungkin takdir Allah. Iya. Apa yang terjadi? Saya terpaksa mondok itu. Dan qadar Allah, perjalanan dari rumah ke pondok itu kalau nggak salah 6 kali naik kendaraan. Dari rumah ke dermaga itu perjalanan air, Sungai Kapuas, itu sekitar 10 kilo naik ontel. Terus nunggu kapal lewat sekitar 1 jaman lah, paling cepat 1 jaman baru kapal klotok itu lewat sampai ke dermaga Rasau, Jawa. Rasau itu kota pinggiran Pontianak, Kalimantan Barat. Perjalanan 3 jam paling cepat. Terus dari situ untuk ke kota agak dalam naik L300, 1 jam perjalanan. Setelah itu naik dari L300 terminal kecil naik ke pusat kota Pontianak, itu terminal Batu Ampar, perjalanan 1 jam juga, naik bis mini. Terus dari pusat kota Pontianak naik lagi bis besar menuju ke kota Singkawang, perjalanan sekitar mungkin 3 jaman juga. Setelah itu dari jalan berhenti bis untuk sampai ke pondok saya, jalan kaki 2 kilo atau naik ojek, di mana pondok saya diapit oleh 2 gunung dan pantai, sehingga masih ingat kalau kabur alternatifnya 2, lewat gunung atau pantai, betul-betul penjara. Sehingga 1 hari bagi seminggu sebulan setahun, tiap hari ngelamun terus. Bulan pertama mulai korengan. Wah, jenuh. Tapi lama-kelamaan setelah adaptasi, ditambah bapak saya nengok saya setelah 6 bulan baru ditengok. Wallahi, demi Allah. Makanya kadang anak saya kadang mondok baru sebulan dikirimi, masya Allah, jenguk, wah, enak meneh. Demi Allah, saya mondok 6 bulan baru dijenguk. Nggak ada kiriman, nggak ada surat, betul-betul kayak dibuang nyol. Ketika apalagi di pondok saya, kalau ada orang tua datang berkunjung, dipanggil pakai mikrofon, saudara fulan harap ke kantor, bapak ibunya datang. Kapan uang tuaku? Wallahi nggak bohong, sedih kadang itu, ngelamun. Ditambah saya mondok pakaian saya hanya 2 helai, celana panjangnya 2 helai, itu pun udah cingkrang banget. Celana 2 helai, kaos 2 helai, kaos dalam 2 helai, cawat 2 helai. Wallahi, sejadah 1, peci 1, sudah. Tapi ternyata sesuatu kebaikan dipaksakan berbuah. Dan mungkin dulu ketika awal saya mengatakan, kejam bapakku. Tapi setelah sekarang, alhamdulillah, bersyukur ya Allah. Melalui kerasnya bapak saya, ternyata Allah takdirkan perjalanan seperti ini. Memang ada kalanya kebaikan butuh dipaksakan. Meskipun frekuensi pemaksaan ini ataupun frekuensi pemaksaan ini masing-masing berbeda-beda. Ada yang mungkin frekuensi pemaksanya mungkin 100%, ada yang bawah, itu tergantung masing-masing maslahat ya. Tapi dengan melihat kondisi. Karena memang Nabi mengatakan al khairu adatun, kebaikan itu butuh dipaksakan, dibiasakan. Termasuk Anda sekarang namanya. Maka sekarang anak ngasih nasihat kepada antum yang sudah punya anak, ya sama seperti saya. Kalau antum mau memotivasi anak supaya jadi baik, supaya sukses, antum harus ngasih contoh. Biasanya orang tua ngatakan nih, nah dek, kamu harus pinter, jangan kayak bapak. Ini nasihat mentah. Bapak lagi bodoh. Sering kayak gitu, banyak orang tua seperti itu. Iya, ini nasihat mentah, nasihat bodoh, dan nasihat telah menjatuhkan harga diri di hadapan anak. Harus bagaimana? Nah, kamu harus belajar. Cukup bapak mau dulu, tidak seperti engkau. Ini harus seperti itu, minimal seperti itu. Jangan membodohkan diri sendiri di hadapan anak kita. Dan juga harusnya apa? Nah, kamu belajar. Sudah cukup bapak dulu, mau belajar susah karena ekonomi gini. Harusnya itu. Tapi juga dibuktikan Anda semangat belajar, memperbaiki diri sekarang. Kayak saya, ada anak saya ini. Saya nggak mengatakan anak saya, bahkan istri saya. Saya ketika nyuruh anak saya belajar, paham agama, saya contohkan duluan. Saya ngasih contoh dulu. Bahkan saya buktikan kepada anak saya bahwa kamu harus belajar, abimu belajar. Ya, ini kebiasaan yang harus dibiasakan. Dan Nabi di hadis mengatakan, man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, cirinya kata Nabi, Allah pahamkan kepada agama Allah. Dan yang terakhir, kebahagiaan dan kemenangan yang hakiki di muka bumi ini ketika diberikan taufik untuk bisa istiqomah dalam iman dan takwa. Kebahagiaan kemenangan yang hakiki di muka bumi ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Taufik, apa taufik itu? Taufik itu kekuatan, pertolongan untuk bisa istiqomah, untuk terus memperbaiki diri. Maka berbahagialah. Karena ada banyak orang mungkin awalnya bahagia, awalnya bagus, awalnya baik, tapi di penghujung hayatnya dia rusak. Jangan sekali-kali seperti itu. Dan mohon kepada Allah jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan sampai. Maka minta kepada Allah taufik kepada Allah agar kita tetap bertakwa, tetap beriman, tetap istiqomah, tetap mengajak kepada kebaikan dan sebagainya. Termasuk saya pribadi, tidak hanya Anda, termasuk kita semua. Maka di sela-sela doa-doa kita, ketika kita minta hajat kepada Allah, jangan sampai hanya minta hajat duniawi semata. Kalau kita berdoa, ketika minta kepada Allah, jangan hanya ya Allah mudahkan rezekiku, ya Allah mudahkan hartaku, jangan. Ya itu boleh, tapi juga jangan lupa ya Allah mudahkan aku, ya Allah berikan aku taufik untuk tetap bertakwa ya Allah. Allahumma wafiqni fi ta'atika, ya Allah berikan aku taufik dalam ketaatanmu ya Allah. Itu penting. Karena ketika seorang dimudahkan untuk bertakwa, insya Allah urusan dunia Allah mudahkan, pasti. Susah dikit ya wajar lah, manusiawi. Wong Nabi aja orang terbaik, susah nggak hidupnya kadang? Ya kadang Nabi Masya Allah sampai kelaparan diikat perutnya pakai batu, diikat. Nabi orang terbaik, begitu kondisi di dunia. Susah, ya susah, tapi bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita melalui kajian ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Tutup ya, sudah nggak konsentrasi dah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya jamaah bisa persiapan buka puasa di halaman masjid.